Pernah nggak kamu ngerasa kerja makin keras, pulang makin capek, tapi hidup kok nggak pernah terasa lebih baik secara ekonomi? Bukan soal malas, bukan soal kurang usaha. Justru seringkali yang paling capek, yang paling rajin, itu yang paling sering dikhianati hasil. Dan di titik itu, orang mulai nanya ke diri sendiri, salah gue di mana? Pertanyaannya sekarang bukan lagi kerja keras atau tidak, tapi kenapa kerja keras kayak nggak ada hasilnya? Kita bicara realita, bukan asumsi. Selama bertahun-tahun, kenaikan gaji pekerja itu hampir selalu kalah cepat dibanding kenaikan biaya hidup. Harga kebutuhan naik pelan-pelan, tapi konsisten. Dan justru itu yang berbahaya. Karena kita jarang sadar bahwa setiap tahun, uang kita nilainya makin kecil. Banyak orang hari ini secara angka terlihat naik. Gaji naik, jabatan naik. Tapi secara hidup, tekanan makin berat. Bukan karena pengeluarannya mewah, tapi karena sebagian besar penghasilan habis hanya untuk bertahan. Dan kalau mayoritas energi hidup habis buat bertahan, maka tidak ada ruang untuk berkembang. Disinilah banyak orang mulai bingung. Karena mereka sudah melakukan semua hal yang katanya benar. Sekolah, kerja, disiplin, loyal. Tapi hasilnya tidak sebanding dengan tenaga yang keluar. Artinya ada yang salah. Bukan di niat, bukan di etos kerja, tapi di arah permainan. Ada beberapa penyebab utama kenapa kerja keras seringkali tidak berbanding lurus dengan kondisi hidup. Penyebab pertama, biaya hidup naik lebih cepat dari kemampuan kita mengejar. Gaji naik berdasarkan kebijakan, biaya hidup naik berdasarkan pasar, dan pasar tidak peduli kamu lembur atau tidak. Selama kenaikan penghasilan tidak lebih cepat dari kenaikan biaya hidup, maka kerja keras hanya menjaga kamu tetap di tempat yang sama. Penyebab kedua, kerja keras diarahkan ke waktu, bukan ke nilai. Banyak orang dibayar berdasarkan berapa lama mereka bekerja, bukan seberapa besar dampak yang mereka hasilkan. Masalahnya, waktu itu ada batasnya. Kalau penghasilan kamu 100% tergantung waktu, maka penghasilan kamu punya plafon yang jelas. Penyebab ketiga, kita diajari bertahan, bukan berkembang. Sejak awal, kita lebih sering diajari cara aman, bukan cara bertumbuh. Akhirnya, ketika gaji naik, yang naik duluan justru standar hidup, bukan keamanan finansial. Bukan karena salah niat, tapi karena tidak pernah diajari alternatifnya. Sekarang bagian pentingnya. Bukan solusi cepat, bukan janji kaya, tapi arah yang lebih masuk akal. Pertama, ubah fokus dari kerja lebih keras ke kerja lebih bernilai. Kerja keras tetap penting, tapi harus diarahkan. Mulai cari skill yang nilainya bisa naik, bukan cuma jam kerjanya. Skill yang dibutuhkan banyak orang, bisa berkembang, dan tidak mudah diganti. Kedua, pisahkan kenaikan gaji dari kenaikan gaya hidup. Setiap gaji naik, jangan langsung anggap itu ruang untuk belanja. Anggap itu ruang untuk bernafas lebih panjang. Amankan dulu, sisihkan dulu, baru nikmati. Ketiga, bangun penghasilan yang tidak sepenuhnya bergantung pada waktu. Bukan harus langsung besar, bukan harus langsung sempurna. Yang penting ada arah. Penghasilan yang tetap bisa jalan meski kamu tidak terus hadir. Itu satu-satunya cara supaya kerja keras tidak selamanya menguras tenaga. Kalau hari ini kamu capek, itu wajar. Kalau kamu ngerasa kerja keras tapi hidup segitu-gitu aja, itu bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi, kamu cuma terlalu lama main di permainan yang aturannya gak pernah dijelasin ke kamu. Kerja keras itu perlu, tapi kerja keras tanpa arah hanya bikin lelah lebih cepat. Pelan-pelan, sadar dulu, ubah arah sedikit demi sedikit.
Kalau kamu ngerasa pembahasan di channel ini ngomongin hidup kamu, subscribe. Kita bahas realita finansial tanpa janji palsu, tanpa motivasi kosong. Biar kerja keras kamu akhirnya punya hasil.